Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Tidak lupa mengingatkan anak-anakku semuanya kelas 7. Silahkan diniati dengan niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Dan jangan lupa untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang baik, dan amalan yang diterima. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Oke, langsung saja pada hari ini kita sudah menginjak pada bab yang ketiga dengan judul bab semua bersih, hidup jadi nyaman. Sesuatu itu yang bersih, maka hidup itu menjadi nyaman, hidup itu menjadi antusias, hidup itu menjadi energik, semangat, dan bahkan bahagia karena bersih, rapi gitu ya. Nah, pada bab ini tujuan saya yang utama, saya mengharapkan anak-anakku semuanya kelas 7 mulai sedini mungkin belajar untuk menjadi anak yang cinta kebersihan, cinta kerapian, dan yang paling utamanya adalah nanti kita akan membahas tentang toharoh. Next, peta konsep yang akan kita bahas pada materi ini nanti, insya Allah akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Mulai dari yang pertama nanti kita akan membahas tentang toharoh bersuci menurut ajaran Islam, kemudian mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh, kemudian mempraktikkan tata cara toharoh. Tata caranya toharoh nanti kita praktekkan. Apalagi ini di dalam bukunya buku umum, di dalam jamaah nanti banyak hal-hal yang urgent yang harus saya jelaskan. Karena masih kelas 7, ini juga menjadi PR bagi saya, guru agama, nanti bagaimana jenengan di dalam toharoh itu sejak dari awal sudah paham, jadi nanti kedepannya tinggal berusaha untuk mengamalkan di dalam setiap kehidupan gitu ya. Kemudian nanti kita akan mempelajari dan memahami hikmah toharoh, dan yang paling puncaknya nanti kita akan mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita mempraktekkan toharoh dalam kehidupan nyata. Oke, langsung saja. Ini ada sebuah dalil yang menggambarkan tentang toharoh. At-tuhuru syatorul iman. Artinya, bersesuci, dalam kurung adalah toharoh, itu setengah daripada iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa jika kita ini ingin menyempurnakan sebuah keimanan, caranya adalah dengan kita cinta dengan kebersihan, kita itu selalu menjaga kesucian diri. Menjaga kebersihan itu termasuk salah satu wujud nyata kita untuk menyempurnakan keimanan. Nah, seperti di judul bab tadi, selain kita menyempurnakan keimanan, di dalam sebuah kita mencintai kebersihan dan kesucian, maka hidup itu akan menjadi nyaman, hidup itu akan menjadi lebih bersemangat. Apalagi zaman sekarang yang kondisi banyak virus ini ya, dengan kita menjaga kebersihan itu juga salah satu usaha agar kita tidak terinfeksi dengan virus. Dan yang paling enaknya juga jika kita itu cinta kebersihan, hidup itu jadi bahagia. Kenapa bahagia? Nggak ada tempat yang membahagiakan. Mungkin di situ bertamasya,
kok di situ tempatnya kotor, insya Allah nggak jadi bahagia. Maka ketika kita mencari kebahagiaan itu salah satu aspek untuk mencari kebahagiaan itu salah satunya bersih. Ke pantai gitu ya, pantainya bersih, kita juga senang, bahagia. Kita berwisata kemana? Ke kolam renang misalkan, kolam renangnya bersih, airnya bersih, kita juga jadi senang, jadi nyaman, jadi bahagia. Itulah salah satu hikmah jika kita itu cinta kebersihan dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup kita juga akan menjadi nyaman dan bahagia. Next, cermatilah dari beberapa gambar ini, saya ambil dari buku. Bisa diamati semua anak-anak kelas 7, dari gambar-gambar itu bisa mewakilkan pelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Yang dari atas itu ada orang yang wudhu, itu juga salah satu implementasi atau mengamalkan toharoh atau bersesuci. Kemudian di bawahnya ada gambar anak-anak SMP yang sedang membersihkan halaman sekolah itu ya. Dan di sampingnya ada anak laki-laki yang membuang sampah pada tempat sampah. Itu juga salah satu mengamalkan toharoh atau mencintai kebersihan. Next, apa itu toharoh? Toharoh itu apa? Ya, toharoh itu adalah artinya bersesuci dari najis dan hadas. Adapun najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, amal soleh anak-anak yang belum mempersiapkan buku tulisnya, amal soleh dipersiapkan, karena nanti di pertengahan semester atau di akhir semester akan saya minta bukunya. Untuk saya gunakan sebagai tambahan nilai di akhir semester. Jadi amal soleh setiap ada kegiatan KBM, poin-poin penting supaya diresum dan ditulis. Seperti itu, oke? Next, lanjut. Toharoh itu meliputi dua hal. Tadi sudah kita bahas, toharoh itu meliputi dua hal. Yang pertama, bersesuci dari najis. Yang kedua, bersesuci dari hadas. Yang pertama, toharoh dari najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Di sini tidak saya jelaskan, maksud saya tidak saya review pengertian najis mukhafafah bagaimana. Jadi amal soleh anak-anak ini nanti bisa ditulis ya penjelasan dari saya. Najis mukhafafah. Jadi najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Najis mukhafafah ini seperti air seni bayi atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Ya cara gampangnya di bawah 2 tahun gitu. Yang mana dia belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Maka kategori air kencing anak laki-laki bayi yang umurnya masih di bawah 2 tahun ini, yang belum makan apapun kecuali ASI, ini masuk ke kategori najis mukhafafah. Lah kalau bayi perempuan sudah nanti masuk di najis tingkatan di atasnya lagi, karena air kencing perempuan itu lebih tingkatan najisnya, sama-sama bayi di bawah 2 tahun belum makan ASI, maka tingkatan najisnya lebih najis yang bayi perempuan. Seperti itu ya. Jika punya adik mungkin barangkali di rumah atau besok sudah punya anak, cara mensikapi najis ini juga berbeda. Cara mensucikannya, kalau najis mukhafafah itu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Coro bahasa gampangnya ya cukup dibasuh sama air gitu aja. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan ya. Najis yang tingkatannya sudah di atasnya tadi,
di atasnya mukhafafah. Najis mutawasitoh ini adalah salah satunya adalah darah, kemudian nanah, kemudian air kencing ya, kemudian tinja, kemudian bangkai binatang, dan lain sebagainya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara mengalirkan air pada yang terkena najis. Kemudian dengan cara menghilangkan zat rasa dan warnanya. Jadi zat rasa dan warnanya itu dihilangkan lah. Salah satu caranya nek cara bahasa Jawanya ya dikucek. Dikucek. Bahasa Indonesia juga dikucek ya. Dikucek sampai bersih, sampai bau dan warnanya itu hilang. Cara mensucikannya seperti itu, darahnya warnanya juga hilang, baunya hilang. Nanahnya juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah najis mughaladah. Najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis yang tingkatannya berat. Najis yang tingkatannya berat. Nah, najis ini bersumber dari anjing dan babi, termasuk air liurnya, air kencingnya, semuanya itu najis. Najis, maka kalau kita itu mungkin memelihara anjing atau babi itu banyak mudorotnya, bahkan banyak mudorot lain, malaikat dan sebagainya tidak mau masuk itu juga karena ada anjing ya. Maka juga kita sebagai orang iman, apalagi orang jamaah ya, tidak usah memelihara anjing gitu nggih. Nah, cara mensucikannya itu melalui beberapa tahap najis mughaladah itu. Salah satunya adalah yang pertama adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali. Tapi di antara 7 kali basuhan ini dicampurkan air dan tanah. Salah satu 7 kali basuhan ini tadi, 7 basuhan air tadi, yang salah satunya entah itu mau nanti di akhirnya atau di pertengahan, itu air dicampur tanah kemudian digunakan untuk mensucikan bekas yang terkena air kencing anjing atau babi atau air liurnya anjing itu tadi. Seperti itu ya, bisa dipahami. Itu termasuk penjelasan saya tentang toharoh dari najis, diperinci menjadi 3, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladah. Kemudian yang selanjutnya adalah toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas. Hadas itu yang pertama dirinci. Ya, hadas itu dirinci. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil. Salah satu yang menjadikan hadas kecil adalah yang pertama keluar sesuatu dari hubul. Hubul atau kemaluan ya. Kalau hubul itu bahasa untuk perempuan, kemaluannya perempuan itu hubul. Kalau kemaluannya laki-laki itu perji. Atau keluar sesuatu dari dubur. Mungkin itu yang keluar ketika kentut, keluar ampase gitu ya kalau bahasa. Mohon maaf kalau saru ya. Atau mungkin dari kemaluan itu keluar cairan itu ya. Itu maka menjadikan hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah salah satu yang menjadikan hadas kecil adalah yang kedua hilang akal atau contohnya tidur. Mau sholat isya, setelah sholat maghrib mau sekalian sholat isya, nunggu sholat isya adalah ketiduran. Nah maka itu menjadikan hadas kecil. Kemudian salah satu yang menjadikan hadas kecil adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Bersentuhan, mungkin laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bersentuhan, maka itu akan menjadikan hadas kecil.
Nah, cara mensucikan hadas kecil ini cukup dengan berwudu. Jadi ketika kentut, ketika keluar sesuatu dari kemaluan atau dari dubur, itu ya segera dibasuh kemudian wudu. Atau tertidur itu maka harus wudu. Pokoknya sesuatu yang membatalkan wudu itu ranahnya masuk ke hadas kecil. Seperti itu ya. Amal soleh ditulis. Kemudian yang selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar itu salah satunya adalah ketika hubungan suami istri atau bersetubuh antara suami istri itu juga menjadikan hadas besar. Kemudian keluar mani, kemudian keluar haid atau menstruasi, kemudian melahirkan, kemudian keluar darah nifas, kemudian meninggal dunia, ya, maka itu menjadikan hadas besar. Nah, bagaimana mensucikan hadas besar? Cara mensucikan hadas besar ini nanti adalah dengan cara mandi jenabah atau mandi junub. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara kita bersesuci, mulai dari wudhu dan sampai kita nanti mempraktekkan bagaimana cara mandi jenabah atau mandi junub. Pada khusus hadas kecil tadi, jika tidak menemui air maka bisa tayamum ya. Ketika kita itu batal wudhunya, maka cara mensucikan ketika tidak air adalah dengan tayamum, menggunakan debu atau pasir yang suci. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian pada bab ini amal soleh juga diperhatikan dan didengarkan. Tidak saya review di PowerPoint. Ini terkhususnya untuk perempuan. Untuk perempuan ya. Ini ada beberapa poin yang memang tidak saya tulis di PowerPoint, tapi amal soleh ini ditulis. Ini karena sangat urgent dan sangat penting, karena sering terjadi perempuan-perempuan yang di situ kurang pemahamannya sehingga tidak bisa mensikapi bagaimana menghadapi keadaan-keadaan alami dalam tubuh wanita. Dan ini amal soleh ditulis. Yang pertama adalah tentang darah haid. Tentang darah haid. Darah haid pada perempuan itu kondisinya adalah kental, kemudian hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua. Itu termasuk salah satu ciri-ciri darah haid. Nah, maka bersyukurlah ketika perempuan itu keluar seperti itu, maka berarti organ kewanitaannya itu normal, berfungsi dengan baik, seperti itu ya. Nah, kapan perempuan itu mengalami haid? Nah, perempuan itu mengalami haid itu sebenarnya 9 tahun itu sudah ada yang mengalami. Namun rata-rata kadang-kala di orang Indonesia itu belasan tahun ya, umur belasan tahun itu baru mengalami haid. Nah, masa haid itu beragam. Masa haid untuk perempuan itu beragam. Ada yang biasanya 6 atau 7 hari. Ya, 6-7 hari, bahkan ada yang sehari semalam itu sudah selesai, itu ada. Ini mohon maaf, yang laki-laki juga harus didengarkan ya, karena ini juga penting dan ditulis nanti. Karena ini juga masuk ilmu. Nanti suatu saat dengan punya istri, punya anak, bahkan apalagi yang khusus calon ibu-ibu, yang putri-putri, amal soleh juga diperhatikan dan ditulis ini nanti. Ini saya bahas bukan sesuatu yang rancu ya, karena ini sesuatu yang penting, jadi harus dibahas seperti itu. Nah, masa haid itu beragam, ada yang sehari semalam selesai, 6-7 hari selesai. Nah, maksimalnya berapa hari? Maksimalnya haid itu adalah 15 hari. 15 hari. 15 hari ya. Nah, kalau di atas 15 hari kok masih keluar darah haid, maka itu bukan darah haid namanya. 15 hari kok, setelah 15 hari itu kok masih keluar darah, maka itu namanya darah istihadah, itu namanya penyakit. Kalau di dalam hadis itu ada riwayat diterangkan itu dipancal oleh setan gitu ya.
Tapi itu juga termasuk keadaan alami sebenarnya, atau ada sedikit gangguan di dalam organ kewanitaannya. Maka ketika mengalami seperti itu, ketika mengalami keluar darah istihadah, darah haid keluar lebih dari 15 hari, maka tetap diwajibkan untuk sholat. Ketika jenengan mungkin yang putri-putri darah haidnya lebih dari 15 hari, maka tetap mengerjakan sholat, dibersihkan, tetap dibersihkan itu darah-darahnya, disucikan gitu, terus kemudian sholat, tetap sholat, waktunya sholat tetap sholat. Seperti itu ya. Itu yang pertama, haid. Jadi amal soleh tadi tentang haid sudah bisa di review, sudah bisa di resume sendiri masing-masing ya. Darah haid itu beragam. Orang haid itu beragam masanya, ada yang sehari semalam, ada yang 6 hari, 7 hari, bahkan 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti wajib mengerjakan sholat. Kemudian catatan khusus ketika haid itu tidak diperkenankan untuk wanita itu mengerjakan ibadah sholat, kemudian membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk sekedar murojaah itu boleh. Kemudian yang kedua, ini catatan khusus yang kedua adalah darah istihadah. Tadi ya, darah istihadah itu adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid atau keluarnya di atas 15 hari haid. Nah, ciri-cirinya darah istihadah itu: 1. Keluar kurang dari masa haid. Dari keluarnya itu melebihi dari masa haid. Masa haid itu 15 hari, dia keluar 16 hari, 17 hari sampai 20 hari masih keluar, itu berarti masuk darah istihadah. Ya. Kemudian keluar sebelum usia haid atau setelah masa monopause. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Jadi keluarnya itu lebih lama. Maka itu masuknya adalah ke darah istihadah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah darah nifas. Darah nifas yang terakhir adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Jadi setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyak, darah nifas itu bervariasi. Ada yang 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Nah, maka perempuan yang mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Untuk perempuan yang nifas, cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Seperti itu nggih. Itu juga catatan khusus tentang darah perempuan. Jadi amal soleh nanti bisa ditulis, dicatat. Jika ada hal-hal yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke saya. Mungkin nggih. Mungkin itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mempraktekkan toharoh dan hikmah toharoh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian pembelajaran dari saya. Banyak kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi ilmu hikmah yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.